Boy William? Kenapa dia? Jadi ketika ngobrol sama Kiki Saputri, mereka ngebahas tentang performance-nya, terus bilang lah masalah si Jennie dianggap katanya malas-malesan. Kita tahu Blackpink nggak? Tahu dong. Sebutkan satu lagu Blackpink. Kayaknya agak males ya tuh sama dia. Nih, banget nih YouTube kita baru. Blunder nih gue. Tolong jangan sampai hilang. Jangan. Udah jangan deh. Kalau jadi gini loh. Hai guys. Lo tahu? Apa? Nah ini gue nanya mereka. Ya nggak tahu lah, orang lo belum ngomong. Ya. Jadi gini, kita tuh kemarin baru aja ya melihat satu hal yang sepertinya lumayan sering nih akhir-akhir ini di sosial media, yaitu orang minta maaf, ya kan? Karena banyak juga yang blunder, ya kan? Kita mulai dari misalnya nih tenaga kesehatan, lihat nggak sih videonya sempat viral? Yang viral. Apaan sih? Yang masalah BPJS. Seperti biasa saya tidak tahu apa-apa kan. Ada viral Uli tentang Kenapa? BPJS. Jadi mereka tuh bikin di satu klinik gitu, terus pokoknya beda perlakuannya ke pasien yang umum sama pasien BPJS. Nah, kan Bentuk langsung video memancing TikTok. dong. Terus Minta maaf. akhirnya minta maaf. Biasa tuh template-nya minta maaf begini ya kan. Kami mohon dari maaf. mohon gitu kan. maaf. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kadang-kadang kan minta maafnya pakai materai itu, ya kan? Minta maaf pakai materai ya? Ada Resmi sekarang ya. kalau secara resmi. Tapi emang begitu kan gini kalau minta maaf. Habis gimana dong? Gini kan. Itu dada ya. Bener juga ada. Betul juga ya. Nah, yang baru juga terjadi tuh Boy William. Boy William? Kenapa dia? Jadi, Gara-gara dia bilang itu ya. Bagian lemes. Gue nggak tahu apa-apa. Ayo dong, lo ceritakan tahu kembali. Blackpink nggak? Tahu dong. Sebutkan satu lagu Blackpink. Ada ya. Gak ada. Ada lagunya yang gitu. Jadi gimana lagunya? Iya kan, lagunya dia gitu nyanyinya. Nah gitu nih Eca bisa tunjukin. Ayo dance-nya Tunjukin, Ca. Ca. Dance-nya Ca. Dia ini jago. Bisa bling loh. Ayo yang terakhir, lagu terakhir. Masa aye-aye? Gitu. Lagu terakhir. Maksud gue itu tadi. Aye. Enggak ya, salah. Jauh banget kalau tadi loh. Anyways, gara-gara kemarin kan Blackpink berhasil menggelar konser Ya. di Indonesia. Di GBK. GBK 2 hari berturut-turut. GBK jadi pink. Terus ketika ngobrol sama Kiki Saputri, mereka ngebahas tentang performance-nya, terus bilang lah masalah si Jennie dianggap Boy dan katanya Kiki. malas-malesan. Oke. Boy dan Kiki nih. Oh. Nah setelah itu, dua-duanya ini punya jalur yang berbeda untuk menghadapi kontroversi yang sudah terjadi. Kemudian diserang nih mereka. Diserang kan dua-duanya Oleh? nih, ya oleh banyak pihak lah. Oh. Kenapanya? Nah dengerin dulu nih. Iya, siap. Kenapanya sampai diserang itu kenapanya? Kenapa maksudnya? Ya mereka ngobrol apa? Oh, Karena itu. bilang lemes. Bilang lemes. Apa sih? Jadi Penampilannya kayak males-malesan gitu. Males-malesan. Panas sekali Jakarta, kepanasan Bangkok juga panas ya. Nah enggak, sebenarnya kalau dari Kok Bling. Bangkok sih? Enggak ya? Salah Sebenarnya tuh terus konser ya. di Bangkok kan maksudnya. Korea. Pokoknya intinya sebenarnya menurut para Bling ini, Bling tuh Fansnya. fansnya. Kayak Fans BTS dari- Army Siap. gitu. Tahu gue nggak usah dijelas-jelasin. Terus Coba Super Junior apa fansnya? SJ. Enggak ya. Elf namanya. Oh, Elf. Udah kita nggak usah bahas, tapi takutnya kita diserang juga nih. Elf kayak merek mobil. Tuh, lo hati-hati. iya, sorry banget. Hati-hati. Kayaknya agak males ya tuh sama dia. Nih, banget nih YouTube kita baru. Blunder nih gue. Tolong jangan sampai hilang. Jangan. Udah jangan deh. Kalau masalah Jangan K-pop, sampai kita nggak tahu, kita jangan bercandain. Boy Williaminasisasi. Nah, Itu. pokoknya kalau nggak tahu Li, lu anggap aja lu bilang lu tahu gitu Oh, ya. Atau siap. diem aja udah. Betul. Oke lah, baik. Oh, nah diem kan dia. Mohon maaf ya teman-teman. Kami atas nama 11-12 mohon maaf atas Uliandi yang memang nggak ngerti apa-apa soal ini. Malu nih ya. Nggak apa-apa, it's okay. Terus, Nah, terus. pokoknya intinya keduanya ini punya cara yang berbeda nih. Kalau si Kiki tuh lumayan kenceng ya menanggapi di Twitter tuh rame tuh. Oh, dia nyaut. Satu-satu, disautin gitu kan, Dia dijawab. Macam-macam lah pokoknya penjelasannya dia. Nah, kalau Boy William tuh sempat ngilang. Oh. Salah satunya juga karena IG-nya tiba-tiba menghilang. Iya loh, Bu. Kok bisa? IG-nya hilang, Bu. Cepet banget. Oh, banyak yang hilangnya. report kali di Bisa Instagram. jadi. Dia 10 juta followers hilang. Waduh. Nah, lu takutnya kalau belum apa-apa itu Sedih ya? Bener. Tapi gue udah verified loh, guys. Iya, makanya maksudnya lu verified aja baru 2 minggu yang lalu. Lu
jangan cari perkara. Iya benar. Udah bener Deli. Iya. Jangan Oke. macem-macem Sorry. sama K-popers. Karena gue K-popers ya. Dari band gue ya. Sama dong gua. Berarti kan cuma dia ya. Sini. Gue sih Jadi nggak. guys, kalau mau hilang ini dia aja ya. Gue nggak poppers. Kalian poppers ya. Kayak poppers maksud gue. Anyways, Terus? intinya adalah kalau Boy William setelah IG-nya menghilang, Baru dia pusat pasi kali ya. nggak tahu sih, tapi yang pasti nggak lama kemudian dia membuat satu akun baru di mana dia tuh mengajukan permohonan maaf lah. Oh. Intinya bilang bahwa apa yang dilakukan itu tidak ingin menghina dan tidak ingin menyakiti siapapun. Pokoknya ya udah, akhirnya beres lah. Akunnya balik lagi. Akunnya akhirnya udah balik. Udah Oh, balik. akhirnya Baru udah aja. balik. Oh udah balik. Baru 17 menit yang lalu kalau gue lihat. Gokil. Pantesan gua nggak update. Baru banget akhirnya akunnya sudah dikembalikan oleh Instagram. Oh. Udah baik-baik aja. Gue nggak tahu sih kelanjutannya gimana. Tapi yang terpenting yang mau kita bahas ini adalah tentang permintaan maaf nih. Karena kan bulan Ramadan pasti deh seminggu sebelum tuh semua orang udah sibuk gitu. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, kan? mau puasa gitu. Kalian lakuin itu? Belum, nanti hari sebelum ini kan ya bentar Bentuk belum. Jadi tapi biasanya lo H-1 lo melakukannya. iya H-1. Terus, Cak? Jelang puasa sih, biasanya gue telepon om-om tante-tante gue, terus ketemu sama keluarga kan, Iya. kakak-kakak gitu ya. Lebih kayak mau masuk bulan Ramadan, bulan suci, biar kita mengawali dengan baik aja gitu. Iya, kalau Uli 6 bulan setelah lebaran. Jadi memang kayak ditunggu-tunggu marah kapan disuruh minta maaf sama gue kapan ya? Aku nggak minta maaf sih, nggak dia kayak ditunggu-tunggu. Iya. Nggak ada akunnya Boy William. Nggak ada. Ada, Nggak udah balik ada. Uli. Duh, KW itu IG lo. Pakai kacamata enggak? Iya pakai sih, tapi kok tetap buram ya? Itu dia Kenapa ya? masalah lu. Nih udah balik. Udah balik tuh. Udah balik. Oh, ternyata bukan 10 juta ya followersnya? 5,1. Oke. Oh. Mungkin berkurang 5 juta. Oh iya ya. Masa sih? Iya, jangan-jangan ya. Dia sempat 10 juta? Enggak kali. Gue lupa ya. Lu lupa kali. Anyways, oke. Jadi lu pada minta maaf ya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Tapi kan lebih luas lagi nih. Kalau Lebaran tuh kan memang momen kita terlahir kembali. Ya. Minta maaf sama kesalahan yang pernah kita berbuat sama siapapun gitu ya. Cuma dalam keseharian nih. Karena kita sering banget ngelihat permohonan maaf yang ada di media. Kalau kalian ngelihatnya, itu gimana orang-orang yang minta maafnya tuh setelah ngelakuin kesalahan, blunder, akhirnya dibahas, kontroversi, kemudian minta maaf. Menurut lo gimana? Apakah memang perlu melakukan itu? Haruskah? Dan caranya udah bener belum tuh kayak gitu dengan template yang sama? Karena akhirnya orang-orang bilang, udah ketebak nih, abis ini minta maaf nih. Jadi permintaan maafnya pun akhirnya dianggap kurang tulus. Ada beberapa yang menganggap begitu ya. Kemudian mereka bilang, nah ini cuma ngelametin diri. Itu semua tergantung sih menurut gue. Asik. Wis, gila. Tergantung apa Mbak? Kayaknya Tergantung kasusnya, tergantung misalnya suasana saat itu seperti apa namanya gitu. Jadi kalau menurut gue minta maaf itu memang perlu kalau kata orang perlu suatu keberanian, iya benar gitu. Karena kan mengakui sebuah kesalahan itu tuh lebih kayak nggak semua orang pengen ngaku salah kan. Ya. Lebih enak nunjuk si Eca yang salah, si Uli yang salah. gue. Uli Gue yang salah, gue. Kalau dia lebih enak nerima aja gitu ya. Biar cukup kali ya. Iya kan? Gitu kan. Jadi menurut gue kalau misalnya kita minta maaf duluan gitu, mungkin itu bisa jadi membuat diri kita lebih tenang, Setuju. membuat suasana lebih tenang, Betul. dan membuat orang yang justru yang sebenarnya salah itu menyadari, oh harusnya tuh gue ngaku salah. Gitu. Jadi kita kayak lebih apa ya? Ya siapa tahu seperti itu gitu loh. Beri contoh lah gitu. Iya. Bisa gue berantem nih sama lo ribut nih ya kan gitu kan. Lo yang salah, lo nyuri duit gue, lo hina gue, Iya. lo gaplok gue, Itu banyak lo banget sering nih. ke gue, lo injek kaki gue, Bongkar. lo semuanya lah ya kan. Nah, Terus abis itu yang minta maaf Tari. ya kan? Kira-kira lo ngomong apa? Aneh nih orang dia. Gitu kan? Kan yang salah gue, Tan. Kok jadi lo minta maaf sih? Jangan, pak! Gitulah. Jadi Banyak juga sinetron deh. Ini kayak biar kayak FTV, Bo. Biar makin seru, biar runyam seru permasalahannya. Iya. Ya. Tapi itu tadi tuh ya ada poin dari Tari yang menurut gua cukup menarik bahwa yang minta maaf itu nggak harus selalu yang melakukan kesalahan. Yes, itu setuju sih. Why? Kalau kita nggak salah ngapain minta maaf? Ya. Ada loh posisi-posisi di mana kita, gue tuh nggak ngelakuin kesalahan loh. Ya mungkin kayak misalnya Boy bisa aja kalau dalam hati kecilnya gue nggak salah loh, gue cuma mengomentari misalnya gitu, tapi dia harus meminta maaf.
kan jadinya aduh kenapa gua nggak salah minta maaf ya gitu loh. Ya, normalnya kan kita mikirnya seperti itu kan. Nah makanya gue bilang mungkin perlu si boy ini perlu menyampingkan egonya dia, ya bahwa dia nggak salah, ya. Tapi demi menenangkan semua situasi ini, dia bilang dia minta maaf. Bijaksana. Karena maaf itu sih menurut gue bukan berarti lo minta maaf lo mengakui lo salah atau lo kalah gitu. Kadang-kadang bukan kaitannya sama bener salah, kalah menang. Tapi ya lo simply choose kindness aja. Kebaikan. Iya kan? Ya kalau misalnya gue ngomong gitu, kalau harus memilih antara being kind and being right, always choose being kind. Karena kindness never wrong. Nah, Keren banget. Ini luar sama biasa. seperti maksudnya Eca tuh beautiful is pain. Dulu. Udah gitu. Beauty is pain. Beauty is pain. Jadi itu juga masalah muka. Ya, nggak nyambung sama konteks ini. Itu masalah facial. Ya, maaf. Beautiful is Harus pain juga, Ca. Jadi orang yang beautiful. berat ya. Sebentar. Tau nggak mau tahu kenapa? Kenapa? Jawab, Ndra. Karena kita terkadang itu harus menyadari bahwa nggak semua orang tuh beautiful. Kita diusir. Edit ya, ketawa yang barusan edit. Nggak ada, gue masukin. Nggak ada. Tas, catat, note. Nggak. Harus tetap. Oke. Apa? Pelan sedikit. Oh iya. Ini ke mata tangga berisik gak apa-apa ya? Ya kita tunggu aja 5 menit lagi. Malam-malam dengar ada suara di sebelah. Ngapain? Suaranya gimana? Langsung gue ngumping kan. Suaranya. Wih, lagi nangis ya? Pedes banget. Lagi makan kesel. Iya kan? Oh iya. Pedes banget. Seru nggak gitu ya? Terus ujungnya nggak ada suaranya. Gimana suaranya? Mewakili sebelah Kami minta maaf. minta maaf. Kamu minta maaf karena ini udah kemana-mana obrolan. Iya. Oke, Li, lo pernah nggak ya? Apa? Lo tidak melakukan kesalahan. Nih misalkan sama pasangan lo deh. Tapi untuk menyelamatkan situasi, lo yang meminta maaf. Kayaknya sering deh. Gue sih Dia kan orangnya biar nggak ribet aja tuh ya. rajin minta maaf gue. Iya. Berarti dia Mau kan lewat dikit-dikit. maaf gitu. Maaf gitu. Sekarang tuh dia tuh. Lo kayak Po Indun di bagian dunia, dikit-dikit minta maaf. Iya, tapi lu sekarang gitu Li. Apa Oh, iya, tuh misalnya pintu ketutup sendiri, jebret, Aduh, kena angin. maaf. Itu masalah bukan ini. Enggak. Iya. Itu kenapa lu memutuskan melakukan itu? Karena ya kayak dia tadi dia bilang minta maaf tuh kayak jadi gampang. Bukan gampang, Iya. Gitu ya. Salah ya. Maksudnya jadi gampang tuh adalah semua situasi lebih aman, terkendali, ya kan? Ketimbang Iya. ada konflik yang lebih panjang lagi. Males ribut gue. Nah, Iya, ada drama iya, gitu. iya. Oke. Lebih kepada males aja sih sebenarnya. Sebagai cewek-cewek nih, kalau ada pasangan lo yang minta maaf simply karena kayak Uli. Jadi udahlah, biar nggak ribut aja gue minta maaf deh. Padahal dia mungkin tidak tahu kesalahannya apa. Dan sangat mungkin untuk mengulangi Iya, kembali iya, kesalahan iya. tersebut. Lo nerima nggak? Mendingan dia minta maaf tanpa dia tahu salahnya apa. Yang penting udah nggak usah ribut deh. Atau lo lebih Pasangan prefer. kita nih? Iya, pasangan Gue lo. sih mendingan gak usah minta maaf, tapi paham ya. Waduh. Kan? Waduh. Gitu ya? Jangan biar cepet aja. Takut tuh. Anda. Enggak, salah lo di mana? Itu cewek tuh sering kayak gitu. Oh, iya. Kadang, minta maaf. kadang tuh nggak perlu kata maafnya, ngerti nggak? Tapi yang lebih perlu adalah tahu salahnya di mana, terus gimana caranya nggak terjadi lagi gitu. Waduh. Kayak sama bu guru ya? Keder nih gue. Maksudnya gini loh, Li, kalau lo bilang kan tadi udahlah biar gampang lo minta maaf aja, lo minta maaf gitu ya. Lepas dari lo tahu itu kesalahan lo atau bukan, yang penting situasi aman. Yap. Nah, takutnya ya itu tadi gitu. Lo nggak tahu lo salahnya di mana, ntar lo ngulangin lagi, begitu lagi. Jadi masih ada kesempatan buat problem di depan gitu loh. Baru Ya itu kepikir ya? kan belum terjadi. Mari kita sudahi saja dulu. Itu jangka pendek aja. Kuy banget anaknya. Iya. Dia kayaknya tipe-tipe yang mendingan minta maaf daripada minta izin. Iya nggak? Bener. Minta maaf kan, kalau gagal minta maaf lagi. Kalau kurang pos, mungkin maafnya lebih gimana gitu. Nah ini nih, modelan Harusnya begini lebih- nih, oh. yang bikin maaf itu ternodai, lo tau nggak? Iya kan? Iya, enggak. Kan biar seru. Jadi dalam hidup tuh ada dinamika gitu loh. Bener tuh ya. Minta maaf pertama cuma, aduh aku minta maaf gitu. Kedua emang, aku emang goblok.
goblok. Tiga, memang lebih baik aku mati, aku nggak pernah bisa belajar, aku tolol. Ini- Terus gini, makasih ya kamu tuh ngerti selama ini atas Asik. ketololan aku gitu. Manipulatif Ini ya. yang membuka dia keluar ya. Serem ya, agak serem ya, manipulatif ya, anaknya ya. Pantesan ya dia mata-mata lo enak. Tadi tuh, Eca ngomong masalah maaf yang ternodai. Iya. Sepertinya itu yang sekarang dirasakan sama banyak Yes. orang. Maaf yang Bahwa ternodai. orang tuh gampang banget akhirnya minta maaf tanpa tahu kesalahannya di mana. Betul. Sama ini Ndra, kayaknya yang bikin mungkin pada panas juga adalah kan sekarang sering nih bikin kesalahan, ujung-ujungnya minta maaf. Besoknya diulangin lagi. Paling ujung-ujungnya minta maaf. Akhirnya maaf ini jadi senjata. Oh. Iya. Jadi senjata Bisa juga sih. bukan Maaf gitu. Iya, bukan untuk belajar, Iya. tapi bodo amat, ntar juga minta maaf beres. Jadi menggampangkan arti maaf. Problemnya gitu. lebih ke dia bego gitu, karena dia mengulang kesalahannya nggak dengan cerdas. Mulai kesalahannya nggak gitu. Mulai dengan cerdas. Guys, Salah ya? Gimana ya Ndra ya? kita meeting bertiga. Yuk. Kita bahas dia. Aduh, jangan Agak dong. serem nih. Keberlangsungan persahabatan ini. Ampun. Tapi ada gunanya, Bo. Kalau misalnya dia begini terus ya kan. Jadi antagonisnya tuh nggak di Di kita. Bukan di kita, dia mau ngomong di gue. Nggak apa-apa, kan berarti gue baik dong. Iya, baik. Gue tuh begini demi kalian. Bener, Makanya iya. sebenarnya tuh gue orangnya, aduh sempurna. Gila. Kita nggak ngerti lagi deh ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu seseorang itu minta maaf itu tulus atau tidak? Lip service aja atau beneran dari hati? ya itu. Gimana Ngulangin cirinya? lagi nggak? Kalau nggak ngulangin lagi ya Berarti tulus. Pikiran gue ya dia benar-benar serius niat. Salah satu caranya itu. Tapi kan itu harus nunggu ke depan kejadian lagi apa enggak. Iya. Kalau yang daripada saat dia minta maaf. Minta nih, maafnya dia harus ngomong. juga melakukan sesuatu yang bikin dia agak kapok gitu. Ada konsekuensi. Iya dong, kan jadi jangan maaf doang, transfer. Loh. Temen siapa sih? Akhirnya takut sama dia sekarang. Dia kan dia kapok. Tapi kembali lagi sih, Indra. Gitu. Tadi pertanyaan tadi menurut gue kalau ketika orang minta maaf ya kita tuh yang nggak perlu ngeliat tulus atau enggaknya sih, niat atau Iya. enggaknya. Wih, gila, Tapi baik kalau banget. lebih, iya Bo. Tapi lebih kayak kita gini loh. Kita sih sebenarnya harus belajar mau nggak mampu nggak sanggup nggak kita memaafkan segala apapun kesalahan orang itu. Berarti kesimpulannya memaafkan itu lebih sulit daripada minta maaf. Oh iya dong. Hah. Iya. Itu. Buat lo, Cak? Memaafkan lebih sulit daripada minta maaf. Kalau dari Tergantung kasusnya sih ya. Tergantung. Oke. Contoh. Misalnya lu selingkuh ketahuan. Oh iya, oke. Ya Nah. diputusin sudah pasti. Selesaikan permasalahan. Selesai juga. Iya, iya. Beres. Beres. Gue bunuh diri nih tadi gaya lo tadi itu gimana? Oh, mau gimana maksudnya? Kenapa gue macam-macam? Kan gue diputusin. Oh lo nggak fight sama Nggak sekali. fight sama sekali ya. Udah. Oke, gue salah. Ya udah karena baik. dalam hatinya dia tahu dia salah. Iya, itu emang gue layak diputusin. Atau mungkin sebelum itu lo udah ngomong, kamu selingkuh ya, kamu setia, kita putus aja. Iya ngomong gitu ya. Iya kan demi kebaikan dia, kebaikan dia. Iya, baik, Oh baik. ya. Sebenarnya gue nggak ngerti. Ngomong apa sih? Kalau menurut gue Iya. memaafkan itu lebih sulit. Menurut gue cukup setuju karena butuh kebesaran hati yang Iya. lebih besar lagi loh untuk memaafkan orang yang sudah berbuat salah ke lu. Oh. Dan kalau menurut gue yang agak sulit itu kadang-kadang manusia itu kan forgive but not forget ya. Iya. Jadi lo maafin tapi tetap ada dendam, Nggak tetap apa-apa lo bawa dong. terus rasa Mungkin itu. bukan dendam ya, lo memaafkan. Ingat terus. Tapi ya lo nggak lupa, terus akhirnya lo memilih, misalnya tadi temen banget nih ring 1. Iya. Oh ya udah gue maafin, gue nggak dendam, tapi cukup sekian. Cukup sekian. tahu aja. Cukup Cukup tahu. Cukup style. Cukup style. Cukup style. Terus memilih untuk Iya. Jaga menjauh. jarak. Justru itu artinya kita memahami dia. Iya kan, kita mengerti. Itu memaafkan apa enggak? Udah memaafkan, tapi juga kita menerima emang orangnya gitu. Jadi ya udah. Iya, karena kalau kita udah tahu nih orang kacau balau, kita maafin, dia ngelakuin lagi, kita maafin lagi, Iya. dia ngelakuin lagi, kita yang bodoh ya. Kan problemnya Iya nggak tuh sih, fool me Iya. once. yang terlukai kan kadang-kadang sebenarnya Iya, ekspektasi kita kan. Betul. Kita punya ekspektasi nggak terpenuhi, terus kita terluka gitu kan. Jadi kalau kita bisa manage ekspektasi kita, sebetulnya dia nggak perlu minta maaf juga, kita nggak masalah. Cakep banget. Bagus, ini sih bagus. Susah banget mikirnya, ya Allah. Capek banget. Bener langsung susah ya mikirnya tadi ya.
Abis nih udah nggak ada lagi, sorry banget. Itu gue setuju sih. Iya, Tapi ada juga nih orang-orang yang apalagi? melihat ketulusan minta maafnya itu dari gesturnya, Iya, suaranya, pilihan kata. Harus ikut training komunikasi kalau menurut Yes. gue. Iya. Passion three speakers. Iya, iya. Jadi Tapi setuju And gue the Indra. sisters. And the Nah. sisters. Iya. Yang adalah belum ada. Tapi setuju sih, kadang-kadang kita bisa ngerasain nggak tulus Iya, atau benar. enggaknya tuh dari cara dia menyampaikan ada maafnya. vibe-nya ya, Permohonannya. vibe-nya, getarannya nyampe atau enggak gitu. Ya kalau dari hati pasti nyampe ke hati Betul, juga betul. gitu. Benar. Setuju tuh gue. Dan kalau bentuknya adalah seperti sekarang ini nih, kita kan suka tuh ya terima pesan-pesan tuh bentuknya template. Iya. Iya kan, menjelang Ramadan. Ganti nama aja. Tinggal ganti nama, kadang-kadang nama juga lupa Iya, ya kan. bener. Itu dia, Bo. Nah, itu gimana menurut lo? Itu kan berarti kan Aduh. ketulusannya aja udah kelihatan. Ya, lu masa pakai template sih minta maaf sama Tapi kalau gue. kayak gitu gue sih menghargai niatnya aja. Ya kan, niatnya memang pengen minta maaf. Mungkin waktu itu kacamata plus lupa dipakai gitu kan ya. Bisa jadi. Ya kan, lupa ngedit gitu. Maklumi aja. Maklumin aja. Oke. Ini pertanyaan cukup berat nih. Ada nggak satu orang yang belum lu minta maaf dan sekarang saatnya lu minta maaf? Gila. Silahkan. Siapa? Kalau boleh ya. Boleh ya, kok. boleh. Dan udah lama banget gue punya pemikiran ini. Cuma gue nggak tersampaikan gitu ya. Gue ingin minta maaf sama semua para selebriti atau artis semua yang pernah gue omongin di Insert. Waktu itu ya, waktu gue pernah bertugas di sana, mungkin gue berbicara saat itu tanpa berpikir panjang, tanpa memahami hati kalian. Wih, gila. Jadi gue sangat-sangat gue minta maaf. Siapapun kalian telah tersakiti, gue minta maaf. Bagus. Bagus banget. Aku juga nyampe. Bisa aja. Boleh mau minta maaf sama pemirsa Insert juga? Udah sama. Udah sama Ya, juga. ya, wakil kita berempat. Nah, kan gue masih di situ ya. Kalau gue minta maaf sekarang, terus gue berbuat lagi dong. Gitu. Nggak apa-apa. Repot nih. Ya, oke, lo itu. Eca nggak ada yang lain. Sama itu aja. kurang lebih Matahari. Uli, Gue juga sama kayak Tari. Ya karena bener ini kesempatannya nih. Untuk Mbak Irianti Arning Praja. Iya. Aku menyesal banget. Tapi kan kita nggak satu itu orang, nggak satu mbak Irianti. Iya. aja kan, banyak. Banyak. Oh iya lain banyak gitu banget. loh. Iya. Tapi tuh gimana ya? Kita sebenarnya baca prompter. Oh enggak. yang ininya lagi ya, yang gak enak hatinya lagi ya di saat Kenapa itu kan kita Oh, iya. bikinin itu formatnya memang seperti itu Ya. ya, permintaan stasiun TV, tapi kita kan mengulik lagi. Iya. Kemudian kita kayak apa ya? Kadang tuh kalau gue nih ya, gue ngerasanya gitu ya. Maksudnya gini, ih gila ya, mungkin orang terhibur, mungkin orang seneng dengan ceplos-ceplosnya Tari, Eca, Uli, ataupun siapapun yang masih di Insert ya kan. Tapi kan ada yang mungkin punya hati gitu loh ya kan. Betul. Siapa yang masih di-insert? Iya sih, terkadang kita Iya, nyeplos iya. doang, kita nggak tahu ya efeknya ternyata diinget Tapi kan banget. kita bercanda. Iya, bercanda. Ya itu dia. Just joking. Niat kita bercanda, tapi kan di Oh, iya. posisi Oh, mereka iya. belum tahu. Oh, iya. Kita nggak tahu Iya, situasi benar mereka juga sih. gimana. Benar sih. Tiba-tiba nangkepnya beda Iya, gitu. iya, Ya iya, pokoknya. Ya kalau kesel celah balik aja, nggak apa-apa, boleh gitu. Kalau lu Balas begitu, dendam ya. kalau begitu, jangan main balas, jangan main balas. Jangan. Kita damai aja, kita damai Jangan aja. gitu. Iya, Kita iya, cinta iya, damai. iya, Kita iya, cinta iya. damai. Ya gitu deh ya, pokoknya intinya. Nah, kan itu kan yang lo minta maaf. Ya. Ada Kalau lo, nggak? Ada nggak? lo ada nggak? Iya, lu ada nggak? Jangan-jangan lo juga sebenarnya ada nih. Ada di sini bukan host Lo mau minta. Iya. Ada di sini bukan host. Ada ngomong juga. Iya, kita nggak bisa kayak. Iya, iya. Boleh Ini saya jawab? Dia nggak bisa minta maaf karena dia kan insert. Kita Oh. insaf ya kan. Iya kan. Berarti belum insaf dong. Oke. Ya kalau minta maafnya yang sudah dan yang akan terjadi. Iya, Oh, enggak, iya. gua ada yang mau gua minta maaf sih. Tidak usah menyebut nama nggak apa-apa ya. Ya. Apa-apa. Tapi ini seorang sahabat gue padahal, Oke. teman kerja juga gitu. Di mana? Di pekerjaan hari-hari. Oh, di pekerjaan hari-hari. Gue minta maaf karena gue terkadang tuh suka Kadang apa ngegas. sering? Sering. Udah terbuka nih. Enggak. Kenapa? Gue sering kali kalau dalam kondisi yang nggak fit, capek misalnya, Sakit. itu tuh suka sangat sensitif sekali dan kayaknya sering gonggong gitu loh, ya kan? Tapi itu kan lucunya lu juga yang bikin seru. Tapi kan dia lagi meminta maaf. Oh iya, sorry Kasih banget. aja kesempatan Saya imut banget, ngomong. males.
Ya jadi gue minta maaf ya. Ada tapi gue udah ngomong langsung sih sebenarnya. Cuma di sini di kesempatan yang indah ini supaya kita bisa masuk bulan Ramadan ini dengan hati lapang ya kan. Lo mau minta maaf sama kirim angpau ya. Iya, nanti boleh. Ya nggak masalah. Yang pasti gue pengen bilang sama dia yang pernah sebenarnya dia yang melakukan kesalahan menurut gue. Kok jadi gitu? Menurut gue nih, menurut gue. Tapi menurut dia kan mungkin beda. Itu dia masalahnya. Pada saat itu terjadi, gue reaksinya tuh berlebihan karena gue sedang capek. Jadi kesalahan yang sebenarnya cuma simpel banget, bercandaan yang nggak penting, kok gue masukin hati. Nah, gue udah minta maaf secara langsung. Dia suruh minta maaf juga ke lu dong? Udah, itu dia udah minta maaf. Tapi waktu itu gue sempet kayak, kok masih marah banget nih. Gak penting banget ya, rasanya gak penting banget. Satu hal aja nih yang gue pengen share sama teman-teman semua. Ketika akhirnya teman gue ini minta maaf dan gue bilang, it's okay, iya. Gue maafin, kita ketemu ya apa segala macam, udah gak usah pikirin lagi kemarin. Itu gue rasanya hidup gue tenang banget. Kayak ada beban yang terangkat dari pundak gue gitu. Emang ketika kita memaafkan, itu rasanya tuh luar biasa sih. Mantap ya? Mantap banget loh. Jadi sebenarnya minta maaf dan memaafkan itu kadang-kadang bukan untuk orang lain, tapi manfaatnya lebih banyak buat diri kita sendiri. Iya, gue setuju itu. Bahkan gue kadang kan kita pernah ditemukan sama orang yang Temukan siapa? maksud kita ketemu sama orang yang ketemu. bener-bener bener-bener membuat kita itu mungkin kita pernah terpukul ya kan. Terus gue mikir gimana caranya untuk gue bisa move on, gimana gue caranya untuk supaya tidak mengingat apapun yang pernah terjadi di antara mungkin gue sama Indra nih gitu kan. Akhirnya gue pikir gitu, ya udah gue maafin Indra dan gue minta ya Allah maafin Indra gitu. Terus mikir dia Mereka kayaknya sebenarnya itu contoh doang. Contoh. Kesel deh. Padahal kan tadi maksudnya dia ya. gue ya. Sorry ya. Enggak. Oh iya. udah. Ya pokoknya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa memaafkan, bisa juga meminta maaf kalau memang merasa ada yang perlu dimintain maaf. Betul, lakukan dengan tulus karena balik lagi seperti yang tadi dibilang sama teman-teman yang baik-baik hati ini di sini ya, bahwa manfaatnya itu ke diri kita sendiri ternyata ya, yang ngerasain enaknya, leganya itu kita ketika kita bisa legowo, minta maaf dan menerima permaafan orang, permohonan maaf dari orang lain, gitu ceritanya guys. Oke, semoga lancar puasanya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oh iya, kita sudah sama minta maaf, kita minta tolong. Ada yang komen. Apa? Ini sebenarnya kontennya bagus, tapi promonya kurang. Iya, benar. Suruh dong teman-teman selebriti untuk promo juga gitu. Oh iya. Teman-teman selebriti, promo ya. Mana ada yang mau bantu kita kalau gayanya kayak tadi. Enggak. Correct. Maaf. Gayanya agak lebih membumi. Ini tuh kita maksudnya tadi minta maaf sama teman-teman artis biar abis ini bantuin promo. Jangan nunjuk ya. Teman-teman selebriti ayo. Promo ya. Iya. Ntar kita minta tolong ya buat teman-teman yang lain supaya bisa dipromoin juga. Terima kasih buat yang udah komen yang lain. Terima kasih. Komen-komen Maaf, terima kasih, permisi. Nah, itu 3 kata yang membuat hidup Anda akan menjadi aman. Biasa. Sampai ketemu di 11-12 berikutnya. Bye.